Halo guys, welcome back to Gadget 100 ID. Jadi untuk video kali ini aku mau unboxing HP Tecno Pova 7 4G atau versi yang regulernya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, untuk HP Tecno Pova 7 itu ada 4 varian, yaitu Tecno Pova 7 4G yang baterainya itu 7000 mAh, kemudian ada Tecno Pova 7 5G yang pakai chipset Dimensity 7300, lalu ada Tecno Pova 7 Curve 5G yang layarnya itu melengkung, dan yang terakhir ada Tecno Pova 7 Ultra 5G yang performanya itu paling tinggi. Oke, untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang harganya dulu. Untuk harganya sendiri dulu pas awal rilis HP ini itu dibanderol dengan harga 2.200.000. Sedangkan ini aku dapat di harga 2.324.000 dan ini aku beli di tanggal 18 Februari kemarin guys. Jadi tentu aja untuk harganya saat ini itu udah pasti beda lagi. Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita review boxnya terlebih dahulu. Untuk cover depannya sendiri di sini itu ada gambar karakter PUBG Mobile, karena memang seperti yang kita ketahui untuk HP Pova itu adalah seri gaming dari HP Tecno. Jadi tampaknya kali ini dia berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Kemudian di bagian pojok kanan atas ini juga ada keterangan kapasitas memorinya, yaitu 128/8 GB. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan baterai 7000 mAh, charging 45 watt dan AI kamera 108 megapiksel. Ya bisa dibilang ini adalah spek killer banget guys ya untuk harga 2 jutaan. Lanjut untuk bagian samping kanan ini ada keterangan 12 bulan garansi dan juga ada logo Hi-Res Audio by Dolby Atmos. Jadi tampaknya untuk garansi dan kualitas audionya kalian nggak perlu khawatir lagi. Lalu untuk samping bawah di sini ada informasi-informasi tambahan. Untuk samping atas ini simple aja, yaitu cuma ada tulisan Tecno. Kemudian untuk samping kiri ini ada tulisan Pova 7 yang ditulis lumayan besar dan juga ada bonus kartu SIM card beserta kuotanya. Tapi sayang sekali ini nggak berguna ya, karena di rumahku itu cuma ada sinyal 4G atau 5G dari XL, sedangkan untuk jaringan seluler lainnya itu kurang lancar. Ya semoga aja kedepannya mereka nggak ngasih hadiah yang mubazir seperti ini lagi. Dan yang terakhir untuk bagian belakang ini ada 3 gambar varian warna dari Pova Tecno 7, yaitu ada warna Neon Cyan, Magic Silver dan juga Geek Black. Tapi untuk video kali ini aku mau unboxing yang varian warna Geek Black. Oh ya, untuk bagian bawah di sini juga ada informasi tambahan lagi yang pastinya bagi rakyat Konoha itu kurang penting. Jadi kita skip aja. Lanjut untuk perintilannya sendiri, di sini kita dapat kitab-kitab suci, kartu perdana dari smartphone, casing bening hybrid yang terbuat dari bahan mika dan juga karet. Kemudian di sini juga ada SIM ejector yang bentuknya itu keren banget. Lalu ada kabel USB Type-C to Type-A dan yang terakhir ada charger dengan kapasitas 45 watt. Dan ini dia semua penampakan dari perintilannya. Oke, untuk selanjutnya di sini aku mau bahas tentang desain dari HP ini. Yang pertama untuk desain layarnya sendiri menurutku ini udah cukup bagus, meskipun untuk daerah dagunya itu sedikit lebih tebal, tapi secara kasat mata ini masih nyaman untuk dilihat. Kemudian untuk build quality-nya HP ini menggunakan backdoor yang terbuat dari plastik polikarbonat dan frame yang terbuat dari metal. Jadi untuk feel genggamnya itu kerasa kokoh, apalagi untuk desain backdoornya ini bertema pesawat luar angkasa. Jadi bagi kalian pecinta desain seperti ini tentu aja ini menjadi nilai plus. Kemudian untuk sisi-sisi framenya sendiri di bagian bawah ini ada lubang speaker, lubang charger, lubang mikrofon dan juga lubang jack audio. Ya kalian gak salah dengar, untuk HP ini masih disediain lubang jack audio. Lalu di bagian samping kanan ini ada tombol power dan juga tombol volume, dan untuk tombol powernya ini juga bisa dipakai sebagai tombol fingerprint. Lalu untuk di bagian atas di sini ada lubang mikrofon, lubang speaker dan juga lubang sensor infrared. Kemudian untuk di bagian samping kiri ini cuma ada lubang slot SIM tray aja, dan untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk SIM tray-nya ini kalian bisa pakai 2 kartu perdana dan 1 kartu memori secara bersamaan.
Dan yang terakhir untuk IP ratingnya, HP ini hanya memiliki IP rating 64, yaitu cuma tahan debu dan juga percikan air aja. Oke, sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, di sini aku mau coba pasang casingnya terlebih dahulu. Dan ini dia penampakan awal setelah casingnya terpasang. Menurutku untuk casingnya sendiri ini keren banget ya, apalagi desainnya ini cocok sekali untuk backdoornya. Dimana untuk casingnya ini transparan, jadi case-nya itu nggak menutupi desain dari backdoornya yang udah keren. Lanjut di bagian mesinnya, HP ini dibekali dengan mesin dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G100 6 nanometer dengan skor Antutu di 400 ribuan untuk yang versi 10. Tapi kalau yang versi 11 itu skor Antutunya di 500 ribuan. Sedangkan untuk penyimpanannya, HP ini memiliki RAM 8 GB yang dipadukan dengan memori sebesar 128 GB. Kemudian untuk OS-nya sendiri, HP ini menggunakan OS Android 15 yang dipadukan juga dengan iOS 15. Dan untuk hasilnya menurutku ini bagus banget ya, apalagi untuk tampilan iOS yang di sini itu mengusung tema futuristik. Dan untuk icon-iconnya itu juga diubah yang membuat tampilan gamingnya itu kerasa jadi lebih niat. Oh ya, untuk jaminan update OS-nya itu 2 kali dan untuk update keamanannya itu hingga 3 tahun. Jadi di sini untuk jaminan update-nya kalian nggak usah khawatir. Lalu untuk konektivitasnya, HP ini udah dibekali dengan jaringan 4G, Wi-Fi 802, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB OTG, Freelink, Pinpoint, dan juga dompet NFC. Jadi kalau kalian butuh fitur-fitur tersebut, HP ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian pilih. Lanjut pada bagian layarnya, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang lumayan bagus untuk di harga 2 jutaan. Yaitu HP ini udah menggunakan layar IPS LCD 6,78 inci yang memiliki refresh rate hingga 120 Hz. Jadi kalau kalian mau main game hingga mentok 120 Hz, HP ini itu bisa banget. Dengan catatan gamenya itu support di 120 Hz juga. Kemudian HP ini memiliki resolusi layar 1080 pixel x 2460 pixel dengan rasio 20:9. Dan untuk kerapatan pixelnya itu berada di angka 396 ppi. Oh ya, untuk touch sampling rate-nya itu bisa sampai 1000 Hz dan rasio layar ke bodinya itu di 91,2%. Lanjut untuk di bagian feel ketik dan getar layarnya, sejauh ini menurutku masih nggak ada masalah, masih nyaman-nyaman aja dan juga nggak kerasa ada delay. Jadi untuk feel ketik dan getar layarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk multitouch-nya sayang sekali HP ini hanya support di 5 jari aja. Tapi kalian nggak usah khawatir karena untuk aktivitas di atas 5 jari itu jarang banget. Jadi menurutku untuk multitouch 5 jari itu udah lebih dari cukup. Lalu untuk gyroscope-nya, HP ini udah support gyroscope hardware. Jadi untuk kalian di luar sana yang suka pakai fitur ini, terutama main game PUBG dan sejenisnya, gak usah khawatir lagi. Dan yang terakhir untuk kecerahan layarnya, HP ini mentok di kecerahan 900 nit. Jadi kalau kalian pakai HP ini di luar ruangan itu bisa-bisa aja asalkan gak langsung kena sinar matahari. Oke, untuk speakernya sendiri ini udah menggunakan 2 stereo speaker yang dipadukan dengan settingan dari Dolby Atmos. Jadi untuk kualitas suaranya itu bisa dibilang udah lebih dari cukup. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut seperti biasa untuk tes gamingnya, di sini aku mau main game Mobile Legends aja. Kemudian untuk settingan grafiknya, HP ini mentok di settingan grafik ultra dan frame rate super.
Oke, ini kita udah di in game-nya dan langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang responsivitas layarnya. Untuk responsivitas layarnya sendiri sejauh ini menurutku masih nyaman-nyaman aja, nggak ada touch delay ataupun hal-hal aneh lainnya. Jadi bagi kalian user fast hand ataupun user yang suka adu mekanik, menurutku untuk layarnya ini nggak ada masalah. Kemudian dari segi rendering grafiknya, HP ini juga masih aman, belum terlihat glitch ataupun sejenisnya. Jadi kalau kalian ingin main game ini dengan grafik rata kanan, menurutku masih oke-oke aja. Dan yang terakhir untuk suhunya bisa dibilang ini masih dalam batas aman. Untuk suhu layarnya ini berada di angka 40 derajat Celcius, kemudian suhu baterainya ini berada di angka 38 derajat Celcius, dan untuk suhu mesinnya ini berada di angka 40 derajat Celcius juga. Oh ya, HP ini juga udah mendukung fitur gaming space atau gaming launcher. Jadi dengan adanya fitur ini kalian bisa mengoptimalkan pengalaman bermain game dengan lebih baik. Lanjut untuk spesifikasi baterainya, HP ini memiliki kapasitas baterai 7000 mAh yang dipadukan dengan charger 45 watt yang bisa mengisi daya 50% dalam waktu 29 menit aja dan 100% dalam waktu 70 menit atau 1 jam 10 menit. Untuk fitur-fiturnya sendiri HP ini udah support reverse charging 10 watt dan juga udah ada dukungan bypass charging yang cocok banget untuk kalian yang suka gaming berjam-jam. Sedangkan untuk ketahanannya HP ini bisa bertahan kurang lebih 14 jam untuk main game, 80 jam untuk musik, dan 19 jam untuk nonton video. Lanjut untuk spesifikasi kameranya, HP ini memiliki dua kamera belakang yang berukuran 108 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya berukuran 8 megapiksel. Dan untuk keduanya ini bisa merekam video di resolusi 2K 30 fps. Untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini. Hasilnya bisa dibilang udah cukup bagus, hasil fotonya juga udah tajam dan detailnya juga udah dapet. Tapi sayang banget untuk hasil fotonya ini sangat bergantung dengan pencahayaan yang cukup. Meskipun untuk fitur AI-nya ini udah membantu, tetapi terkadang AI-nya juga keteteran. Apalagi kalau dalam kondisi pencahayaannya itu kurang cukup bagus atau minim cahaya. Dia pergi tengok video jauh ibu. Dia tengok video jauh. Oh, tak sedang dek keberan tak dek. Mak ber. Keberan dah mak. Oh, sudah kata anak. Keberan dah. Ada dia kuat. Oke, jadi kesimpulannya gimana Bang? Apakah HP Tecno Pova 7 4G ini layak untuk kita beli atau mending kita skip aja? Jawabannya adalah ya, HP ini masih layak banget untuk kita beli di tahun 2026 ini. Alasannya tentu aja karena spesifikasi yang ditawarkan oleh HP ini udah bagus banget untuk kalian mendang-mendingin dengan HP di kelasnya. Mulai dari desainnya yang keren abis, layarnya udah 120Hz, baterainya 7000 mAh, chargernya 45 watt, mesinnya juga udah pakai chipset gaming, kemudian ada hyper gamingnya juga, UI-nya juga pakai iOS 15, audionya pakai high-res audio by Dolby Atmos yang hasilnya itu udah bagus banget. Lalu HP ini juga udah ada Tecno AI-nya yang bisa mempermudah pekerjaan kalian semua, dan yang terakhir tentu aja harganya yang ramah di kantong. Jadi menurutku untuk spesifikasi yang ditawarkan di harga segini itu udah layak banget untuk kalian beli. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran, atau request bisa tulis aja di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.